Selamat siang Pak Ganjar. Salah satu hal utama yang menjadi fokus Pak Ganjar adalah kemiskinan dan ketimpangan. Kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga rendah. Nah, jadi apa yang akan Bapak lakukan? Selamat siang Pak Ganjar. Salah satu hal utama yang menjadi fokus Pak Ganjar adalah kemiskinan dan ketimpangan. The biggest ticket untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia datangnya dari pemuda dan perempuan. Kenapa? Karena potensi mereka belum teroptimalisasi. Pemuda berumur 19 sampai dengan 29 tahun hanya sekitar 1,7% yang sudah mentas. Ini studi Prospera. Mentas di sini diartikan punya pekerjaan formal, gajinya nggak gede-gede amat, sekitar di atas 5,2 juta dan punya cuti. Kemudian pada saat yang sama, memang di tahun 2022 ada 1,85 juta sarjana baru. Namun pengangguran paling tinggi datangnya dari lulusan universitas. Pengangguran sarjana hukum hampir mendekati 30%. Demikian juga hal yang sama perempuan. Perempuan labor force participation kita dari tahun ke tahun sudah puluhan tahun masih sekitar 50-53%. Ada diskriminasi untuk perempuan di lapangan kerja, di tempat kerja. Upah perempuan rata-rata sekitar 1/3 sampai dengan 40% lebih rendah daripada upah laki-laki dengan karakteristik yang sama. Kembali pertanyaan seperti pertanyaan Pak Faisal, apa terobosan konkret yang akan Bapak lakukan jika Bapak terpilih untuk memberdayakan potensi anak bangsa, perempuan dan pemuda? Terima kasih Mbak Vivi. Kemiskinan dan ketimpangan beberapa sudah saya ceritakan tadi ya. Akses pendidikan yang baik itu akan mengatasi kemiskinan. Termasuk ketimpangan tadi, kalau kita membuat prioritas skala kayak Indonesia Timur pada keunggulan yang ada di sana, maka kemudian kita akan memilah dan memilih kalau daerah itu potensi lautnya tinggi, mereka punya kultur hidup di laut, kenapa kita tidak mengembangkan itu? Kenapa kita tidak kembangkan itu? Ini contoh saja. Yang contohkan tadi Pak di NTT garam, di Maluku laut gitu ya. Sulawesi ada tambangnya tapi juga ada lautnya. Ini sebenarnya yang saya sampaikan sebagai sebuah skala prioritas untuk kita kembangkan. Ada risetnya dan ada perguruan tinggi yang bisa membantu. Kalau kemudian kita mau melibatkan, oke, ketimpangan itu korbannya biasanya pada anak dan perempuan, terjadi pengangguran dan bagaimana menyelesaikan itu. Semua yang pengen bekerja, pilihannya ada dua. Anda mau jadi pegawai atau Anda jadi pengusaha. Sebenarnya dalam konteks merdeka belajar hari ini bagus banget. Tapi masih belum lepas. Saya menawarkan pada perguruan tinggi, saya undang, mahasiswamu itu daripada 1 semester di situ suruh praktek aja. Boleh ke perusahaan, boleh ke kantor saya. Pernah terjadi waktu itu dari Visipol UGM. Dia datang, kau pengen jadi apa? Saya pengen jadi jurnalis Pak. Saya pengen jadi ASN Pak. Saya pengen melihat aja Pak. Ya udah praktek aja. Dekannya ngizinkan dan kemudian dia praktek magang di saya. Sayang pada saat ujian saya tidak disuruh nguji. Mestinya saya ikut nguji dong. Nah ujiannya akhirnya paper, tapi oke. Itu dilakukan. Tapi mereka bisa learning by doing dan mengerti. Maka saya dorong mereka, kenapa Anda tidak menjadi entrepreneur? Pada saat entrepreneur pasti persoalannya satu, dia mengatakan selalu, kami nggak punya modal Pak. Lo modalmu itu sekolahmu itu. Hanya siapa yang bisa mendampingi untuk mengeluarkan. Alkisah Bu, kemudian saya membuat namanya Heterospace. Heterospace itu co-working space di mana mereka bisa berkumpul dan berdiskusi. Apa yang terjadi? Keluar, mereka berkolaborasi membuat usaha. Startup. Lalu pada berikutnya akhirnya adalah produknya dan mereka mengatakan bahwa kami tidak punya akses modal. Saya buat namanya Bu, kredit milenial Bu. Suku bunganya rendah, kita batasi plafonnya nggak tinggi-tinggi. Kita buat skim khusus Bu. Masuk ke sana. Termasuk bagaimana perempuannya? Perempuannya sama. Kemudian kita berdayakan, ada pekerja migran sudah pulang, ya. Ibu-ibu, karena lebih banyak perempuannya, apa keterampilan yang Anda bikin? Saya ke Hong Kong Bu. Di Hong Kong itu pelatihannya apa Bu? Mereka minta pelatihan pertanian. Sudah jelas keliru. Sudah jelas keliru. Di Hong Kong latihannya pertanian, yang dilatih itu pekerja migran. Nggak masuk akal. Akhirnya ada perbankan waktu itu kalau nggak salah BNI sama Mandiri yang melatih. Saya bilang latihlah dia manajemen keuangan.
Terus nanti di daerah itu kami yang mengerjakan. Keluarganya itu istrimu lagi kerja di luar, nanti dia balik, dia investornya. Yang dilatih keterampilannya kamu. Ada investasi dia masuk beli aset. Sawah. Kamu yang dilatih. Nanti dia pulang dengan modal yang dia miliki akan bekerja. Dan kamu sudah saya latih. Oke. Nah beberapa produk mereka kita yang beli off takernya pemerintah, Bu. Oke, jadi demand side lagi dia. Lagi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Iya, ya. Mencari dan juga menjadi demand juga. Ya, dan kita kemudian Oke. dengan demand side itu didorong. Jadi Baik. ekonomi kreatif dan pengusaha itu ruang terbesar untuk pemuda, Bu. Maka kita ajak, hai anak muda, kenapa saya bikin kreatif hub tadi, Bu? Iya. Kami punya ada di Semarang, di Solo. Ini contoh aja yang konkret. Baik, Pak. Selamat siang Pak Prabowo. Saya tertarik untuk bicara tentang kemiskinan, Pak. Karena memang betul tadi slide Bapak, kemiskinan kita sudah mencapai 9,5%. Kemudian kalau kita mengikuti saran dari Bank Dunia dengan garis batasnya adalah 3,2 dolar per kapita, maka kita akan menjadi sangat besar jumlah orang miskin, menjadi lebih dari 100 juta. Katakan kita tidak mengikuti apa yang disarankan Bank Dunia, tapi artinya bahwa orang miskin kita itu jauh lebih besar daripada 9,5%. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah terus kemudian dalam visi misi Bapak sangat menarik karena Bapak ingin mengembalikan visi pembangunan ekonomi Bapak adalah Pancasila, kerakyatan, kekeluargaan. Gitu ya. Artinya itu menjadi modal sosial yang harus mendasari setiap kebijakan. Yang ingin Bapak capai adalah demokrasi ekonomi, termasuk di dalam pengentasan kemiskinan. Artinya semua orang ikut terlibat di dalam menciptakan kue ekonomi dan ikut menikmati. Nah pertanyaan saya Pak, selama ini kita investasi juga sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah yang investasinya tinggi, kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga rendah. Nah jadi apa yang akan Bapak lakukan? Apakah dalam pengentasan kemiskinan orang miskin itu tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan ekonomi tetapi juga subjek yang ikut di dalam menyelesaikan masalah? Mungkin detailnya saya mohon paparan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Henry. Jadi tadi ada pertanyaan tentang kemiskinan dan juga supaya masih ada investasi tapi kok kemiskinan nggak turun Pak. Gimana cara investasi tapi bisa menyerap tenaga kerja? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Benar, jadi kalau saya ya dan tim saya, kita ingin cari solusi yang cepat. Jadi kita jangan berargumen berapa persen, berapa juta ini dan itu. Kalau saya sebagai mantan militer, saya dididik untuk selalu siap menghadapi kemungkinan paling jelek. Katakanlah kemiskinan, ya bukan kita mau berargumen, katakanlah kemiskinan kita memang sudah 100 juta orang. Ya berarti kurang lebih 21 juta kepala keluarga. Ya kan? What is the solution? Tadi saya sudah paparkan. Ya. Pemerintah kita sekarang sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar dari APBN kita untuk meringankan beban orang-orang miskin. Subsidi energi, subsidi BBM, direct transfer, cash direct transfer, dana desa dan semuanya. Dan dalam pembagian tadi, Bapak Ibu lihat, ya, alokasi untuk perlindungan sosial, bantuan sosial sangat-sangat besar. Kalau tidak salah hampir 500 triliun. Untuk pendidikan 660 triliun dan sebagainya. Jadi kita punya modal. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, apa ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Kecuali anaknya orang kaya. Anak orang kaya enggak butuh lagi. Tapi semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah
keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Itu salah satu wujud daripada keberpihakan. Kemudian kita masih banyak lagi. Kita punya dana desa. Ya, 1 miliar satu desa. Kita masih ada lagi. Kita banyak sekali ada BLT. Macam-macam BLT. Ini kalau kita himpun dan kita kelola, ini bisa jadi cash direct transfer. Katakanlah, ini saya kira banyak ekonom sudah menghitung ini. Ya, ini sudah dilaksanakan di Brazil dan sebagainya. Kapasitas kita ada. Jadi saya sangat optimis dalam waktu dekat kita bisa memperbaiki nasib orang-orang miskin kita. Tentunya kunci terakhir adalah tadi hilirisasi. Ya, saya diberi tahu oleh para pakar ada satu kilang minyak di Jepang. Dia menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30% adalah limbah. Limbah ini diserap oleh 40.000 pabrik di Jepang. Limbahnya dipakai oleh 40.000 pabrik. Satu kilang minyak, 40.000 pabrik. Kalau satu pabrik aja ada 5 insinyur di situ, itu sudah 200.000 insinyur. Belum dan sebagainya dan sebagainya. Dan Jepang is a high income country. Ya. Jadi itu satu komoditas. Kita siapkan pohon industri untuk 21 komoditas. 21 komoditas. Itu untuk menciptakan lapangan kerja tadi. Lapangan kerja, kemudian menyerap dan ujungnya menghilangkan kemiskinan. Baik. Ujungnya saya punya program bukan mengentaskan kemiskinan, bukan. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia dan saya optimis, saya percaya bahwa kita bisa lakukan dan akan kita lakukan. Ya. Ada pertanyaan terakhir ini. Kami melihat perlunya justru dari ibu hamil. Memastikan pasokan gizi yang baik kepada ibu hamil, karena itulah bahan baku pertama kalau kita bicara tentang kualitas itu ibu hamil. Nah, hari ini kalau kita lihat, kalau ada wali kota, bupati, gubernur memperhatikan ibu hamil, itu bukan karena direction dari national government, tapi karena yang bersangkutan peduli pada ibu hamil. Ini yang harus diubah. Hari ini saya pernah merasakan jadi gubernur wali dan teman-teman wali kota, kita tidak memiliki national direction on welfare. Coba dicek, gak ada. Berapa angka kematian ibu melahirkan yang tolerable? Nggak ada. Berapa angka stunting yang unacceptable? Nggak ada. Selama national direction itu tidak ada, maka seluruh daerah akan berjalan sendiri-sendiri dalam urusan welfare. Jadi kami melihat saat ini mulainya dari usia kehamilan ibu. Berarti stunting ya Pak ya? Terus ujungnya nanti angkanya terlalu stunting. Bu Vivi ini pernah presentasi berapa 8 tahun, 9 tahun yang lalu membedakan siapa lahir di mana, ujungnya kemana. Ya. Itu kita menyaksikan bila itu tidak dibereskan, it's an issue. Lalu Bu, kita melihat pendidikan usia dini. Indonesia menandatangani, kebetulan ini tanda tangan saya nih, atas nama pemerintah Indonesia, tahun 2015 di dalam World Education Forum. Bapak Ibu sekalian, ini para ekonom, kita yang dulu sekolah ekonomi, World Economic Forum itu terjadi tiap setahun sekali. Tapi World Education Forum itu terjadi tiap 15 tahun sekali. What does it tell you? Bahwa ekonomi bisa diintervensi tahunan, tapi education intervensinya jangka panjang. Dan kalau ketemuannya World Education Forum itu 15 tahun sekali, artinya you set the policy today, you benefit to decades later. Nah, kita nggak berikan itu yang cukup. Ya. Jadi kalau saya melihat Bu, dengan situasi sekarang ini, kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia. Apa? Posyandu, posbindu, itu semua hidupkan lagi. Ujung tombaknya siapa? Dasawisma. Dasawisma itu adalah satu ibu mengurus 10 sampai 20 keluarga. Kami di Jakarta mengandalkan Dasawisma untuk statistik. Dan mereka lebih tahu kondisi rakyat di situ daripada petugas BPS yang kita miliki, daripada petugas dinas pendudukan yang miliki. Karena mereka tahu persis apa yang sesungguhnya ada di sana. Dan ketika ibu-ibu itu jadi ujung tombak, disitulah koperasi masuk, welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi oleh pemerintah sendiri. Lalu pengadaan tipe barang dan jasa diubah. Barang dan jasa ada 4 tipe, tipe 1, 2, 3, 4. Negara selalu mau pakainya tipe 1 dan 2.
Tipe 34 nggak mau dipakai. Kenapa tipe 34 nggak mau pakai? Karena repot laporannya, enggan. Yang tidak mau bukan rakyat, tidak mau birokrasi. Birokrasi cenderungnya tipe 1 dan 2. Begitu diberikan ruang pada tipe 3 dan 4, dananya diberikan langsung ke masyarakat melola, kualitas lebih baik. Contoh, memberikan makanan sehat untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah. Kalau tipe 1, berikan kepada dinas pendidikan pengadaan barang, bagikan makanan sehat. Tipe 2, bikin tender, nanti perusahaan-perusahaan masukin. Tipe 3, uangnya diserahkan pada persatuan orang tua murid. Ya. Itu tipe 3. Begitu diserahkan orang tua murid yang masak, apa yang terjadi? Tidak ada orang tua murid yang mengkorup ongkos makan untuk anaknya. Yang terjadi ditambahin makanannya, dibuat lebih sehat. Ya. Jadi strateginya itu, satu, fokusnya dari awal. Ya. Yang kedua, community activism, movement itu dihidupkan. Yang ketiga, lakukan penyesuaian soal pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu maka komprehensif. Lalu buat ukurannya untuk tiap daerah. Ya. Tiap daerah beda-beda, nggak boleh kita simetrik. Semua daerah sama, tidak. Jakarta beda, Bogor beda, Banten beda, beda-beda. Dengan begitu semua mengejar bar yang terjangkau. Oke. Itu satu pertanyaan.